Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa berjumpa bertatap muka, tentunya dalam rangka bertolak-ulang. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal Amin. Anak-anak sekalian, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun apa? Rukun iman. Rukun iman itu adalah salah satu hal yang penting bagi kita umat Islam yang perlu kita ketahui. Rukun iman itu ada 6. Kalau 5 itu rukun Islam, kalau 6 itu rukun iman. Apa saja iman itu? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Itu adalah rukun iman. Apa sih itu iman? Iman artinya percaya, yakin bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa malaikat itu ada, percaya bahwa kitab-kitab itu ada, percaya bahwa qada dan qadar itu ada, percaya bahwa hari kiamat itu ada. Itu adalah iman. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah, yang kita pelajari adalah iman kepada malaikat Allah. Berarti rukun iman yang ketiga. Malaikat Allah, malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali. Ribu malaikat, berjuta-juta malaikat. Namun yang perlu kita imani, yang perlu kita ketahui, jumlah malaikat itu ada 10. Itu kali ini akan kita bahas itu. Siapa saja mereka? Tugasnya apa saja? Karena setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Perhatikan, biar nanti ketika kita telepon kita jawab, kita bisa menjawab. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Bertugas apa? Bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki. Itu tugas daripada malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israil. Ini tugasnya ngapain nih si Israil ini? Israil bertugas mencabut nyawa. Nyawanya siapa? Nyawanya kita semua. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Nah, tugas
yang mencabut nyawa, yang malaikat Israfil. Apa itu tumbuhan, apa itu hewan, apa itu manusia, yang bertugas mencabut nyawa mereka adalah Israfil, sesuai perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malaikat yang keempat, Israfil. Israfil tugasnya apa? Israfil tugasnya meniup sangka, ya, meniup sangkakala. Yang pertama ditiup ketika akan terjadi kiamat, ya. Kedua kalinya ditiup ketika membangkitkan orang dari alam kubur. Itu tugas daripada malaikat Israfil. Israfil. Malaikat Israfil. Terus munkar dulu apa fitnati dulu? Bebas lah ya. Munkar nakir. Nah, di sini ada munkar nakir. Berarti sudah berapa? 7 ya. Munkar nakir, rokib nakir, malaikat itu berarti 6. Ya kan? Malik nanti terakhir. Ya, nih perhatikan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Ngatid, Malik, Ridwan, 10. Yang baru kita bahas itu ada 4 tadi, ya. Israfil, apa? Jibril, Mikail, Israfil. Nah, sekarang Munkar, Nakir. Nah, Munkar Nakir tugasnya ngapain ini? Munkar Nakir tugasnya menjaga atau menanyai orang di dalam kubur. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ya, setelah dikubur 7 langkah orang yang mengantar jenazah, orang yang menguburkan pergi, Munkar Nakir turun. Menanyai si mayit. Apa pertanyaan mereka? Pertama, man rabbuka? Siapa pangeranmu? Siapa Robmu? Siapa Tuhan? Nah, nanti di situ ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, biasanya itu walaupun kita bukan dilahirkan di kalangan orang Arab, tapi semoga saja kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada munkar. Yang pertama, man rabbuka? Siapa pangeran? Siapa Rob? Terus, man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, man kitabuka? Apa kitab? Pertanyaan keempat, man kiblat buka? Apa kiblat? Bisa Ka'bah. Ya, kita kan Ka'bah, ya kan? Kita Al-Qur'an. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, ketika dia meninggal dunia, ketika ditanya Munkar Nakir, insya Allah bisa menjawab. Tapi bagi mereka yang ingkar kepada Allah, ya, bagi mereka yang tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu mengerjakan larangan-larangan Gusti Allah, nah, nanti di alam barzakh, nanti di alam kubur, ketika Munkar Nakir bertanya, ya siap-siap tidak bisa menjawab. Jadi Munkar Nakir tugasnya menanyai di dalam kubur. Terus Rokib Ngatid. Dua lagi. Rokib Ngatid. Si Rokib ini tugasnya ngapain? Si Rokib tugasnya mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Nah, jadi di kanan kiri kita ini ada 2 malaikat. Di sebelah kanan si Rokib, sebelah kiri Atid. Tugas Rokib mencatat amal kebaikan kita. Nah, ketika kita niat dari rumah untuk ngaji, ini dicatat oleh Rokib. Niat dicatat oleh Rokib. Ya. Baru niat sudah dicatat oleh si Rokib. Apalagi ketika kita mengerjakan, kita melaksanakan, pahalanya dulu. Nah, si Atid
malaikat atid mencatat amal buruk, amal jelek. Nah, bedanya di sini. Ketika niat, ya, ketika kita niat untuk melaksanakan kejahatan itu belum dicatat. Dicatatnya nanti kalau sudah melaksanakan kejahatan. Beda dengan si rokib. Kalau rokib baru niat itu sudah dicatat. Nah, melaksanakan dicatat berarti 2 kali catatan. Berarti 2 kali pahala. Niat sama melaksanakan. Tapi kalau kejahatan ketika kita baru itu belum dicatat. Dicatatannya nanti kalau sudah melaksanakan. Ini rokib mencatat amal baik dan amal buruk. Dipahami. Yang terakhir Malik Ridwan. Tugasnya apa? Malik Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menjaga pintu neraka. Siapa yang menjaga pintu surga? Ridwan. Siapa yang menjaga pintu neraka? Malik. Jadi kalau di tempat kita ada yang namanya Malik, penjaga pintu neraka tuh orang tuh, ya kan? Yang namanya Ridwan, penjaga pintu surga tuh, jaminannya surga besok dia. Karena apa? Ridwan, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi di sini setelah kita ini paham, kita belajar ini kita paham. Oh, ternyata ada yang namanya Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Kita pahami itu. Dan ini kita harus percaya walaupun kita nggak melihat. Karena apa? Malaikat itu hoib, makhluk hoib, bukan makhluk kasat mata. Ya, bukan makhluk kasat mata. Jadi malaikat, setan, jin, ya, iblis itu makhluk kasat mata, makhluk hoib. Kalau kita kan makhluk kasat mata, makhluk nyata, makhluk yang kelihatan. Yang bisa melihat mereka adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya, ya. mata hatinya terbuka, bisa melihat makhluk hati seperti itu. Bagaimana, paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kita belajar tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada malaikat Allah. Ya, sebelum kita tutup, ya, sebelum kita closing, ada sedikit sesi tanya jawab, ya, ada sedikit sesi pertanyaan yang sampaikan kepada kalian. Tujuan saya di sini apa? Umpan balik untuk apa sih? Kalian paham nggak siapa yang saya terangkan? Kalian ngerti nggak siapa yang saya sudah ya? Siap ya? Siap ya? Ya. Yang bisa jawab acung. Yang bisa jawab acung. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. Apa? Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Iya. Jadi rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Lanjut ya. Hasna, tunjuk baik. Enak. Lawan suruh nunjuk, nggak mau nunjuk, ya kita tunjuk sekalian. Apa suruh acung, nggak mau acung, kita tunjuk. Hasna. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Gampang. Kalau menyimak gampang, ya. Kalau menyimak gampang. Sing tidak gampang yang tidak menyimak. Ardan, siap-siap Ardan. Israil. Ingat, Israil sama Israfil beda-beda.
Israil tugasnya apa? Mencabut nyawa. Pinter ternyata Arda. Pinter. Mencabut nyawa. Nyawanya siapa nyawanya sih? Waduh. Iya udah mati nggak jawab berarti ya? Iya. Ya. Lanjut. Si Ega. Tugas daripada malaikat Raqib Atid apa? Waduh, kelarin. Apa? Raqib Atid itu mencatat amal baik dan amal buruk. Safik terakhir Safik harus bisa. Tugas daripada malaikat Ridwan. Ridwan Ya. menjaga pintu surga. Surga. Penjaga pintu surga itu Ridwan. Next Malik penjaga pintu neraka. Nah, intinya apa? Intinya ketika kita belajar fokus, kita belajar mendengarkan, ya insya Allah kita paham apa yang disampaikan. Karena apa yang saya sampaikan dari awal, dari kemarin-kemarin, bahwa proses ketika kita belajar yang pertama adalah diam, dengarkan, perhatikan, amalkan. Diam, dengarkan, perhatikan, amalkan. Yang paling susah dari 4 ini adalah apa? Mengamalkan. Dia bisa sebetulnya. Mendengarkan juga bisa sebetulnya. Memperhatikan bisa. Cuma yang paling sulit mengamalkan. Ketika belajar kita nggak bisa diam, nggak bisa tenang, maunya kandak sendiri, ngobrol sendiri. Artinya yang disampaikan pemateri, yang disampaikan guru, yang disampaikan ustaz tidak masuk ke otak. Paham nggih? Paham nggih? Alhamdulillah untuk malam hari ini pelajaran kita selesai, ya. Pelajaran kita selesai, kita belajar tentang rukun iman. Rukun imannya nanti ya. Minggu depan insya Allah kalau kita bisa berjumpa lagi, ya, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi, kita lanjutkan kepada rukun iman yang keempat, yaitu rukun iman kepada Rasul ya. Apa? Enggak masalah. Intinya itulah. Kalau syukur bisa diurutkan. Kalau enggak urut ya enggak apa-apa. Yang penting tenang. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Kalau bisa diurutkan, tapi kalau toh nggak bisa ya nggak apa-apa sih, penting intinya nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan di sekolahan, ketika ada pertanyaan di manapun itu kalian bisa menjawab itu, ya, kalian bisa menjawab. Baik, karena sudah hampir 1 jam kurang lebih, setengah jam apa ya, kurang lebih ya dari tadi. Kita cukupkan sekian ya. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamnya kan ini foto. Siap.